Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hutan pegunungan itu subur, hijau. Puncak-puncak pegunungan menembus awan seperti pedang, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam di suatu tempat di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup rapat. Sebuah kaldron obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang dapat melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil. Sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat. Akan tetapi, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit berlangsung selama jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin encer, samar-samar terlihat benda berwarna hitam yang dibungkusnya. Pada pandangan hati-hati, sebenarnya ada cincin yang tampak kuno hitam pekat di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang tersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip-kedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan semangat tidur Yao Lao adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiao Yan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa magical beast yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan menakutkan yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Xiao Yan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini. Dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran tak henti-hentinya dari Glazed Lotus Heart Flames, gugusan cairan medis seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya. Apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat di dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam ring di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiao Yan yang berada di dinding curam gunung dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan licin bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut. Sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang dan menyelamatkan Anda. Meskipun Xiao Yan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Xiao Yan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu melayang di samping telinganya. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini, dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya khawatir bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati. Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Keke, Anda dapat yakin bahwa saya masih dapat terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda. Wajah Xiao Yan yang agak pucat-pucat tersenyum.
Dia telah berulang kali menghabiskan dokinya untuk mengaktifkan Blazed Lotus Heart Flames dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiao Yan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Dong Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan nyala api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Medusa menggeleng bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan. Waktu berlalu, ketika cairan obat berwarna-warni yang melilit cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiao Yan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Xiao Yan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat saat melihat tubuh Xiao Yan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan doki yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu bagi Yao Lao untuk bangun kembali tidak jauh. Doki yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat saat dia berulang kali meremasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiao Yan juga sepenuhnya digantikan oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih besar. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi saat melihat Xiao Yan yang bergoyang yang mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak maju sedikit. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Xiao Yan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti itu. Gigi Xiao Yan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Xiao Yan. Dia segera dengan gila mengedarkan rute metode Ki Flames Mantra, dan gelombang terakhir doki yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiao Yan akhirnya berubah dari buram menjadi kegelapan total saat doki melonjak keluar dari jarinya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Tubuhnya mencondongkan badan ke samping dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar yang licin. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu menuju tepi tebing yang tertutup awan dan kabut. Sialan, Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Xiao Yan akhirnya jatuh kepala lebih dulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiao Yan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi tumpukan daging cincang jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di kabut. Mata Medusa menatap tajam ke arah Xiao Yan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya mengalir 7 warna yang mengalir menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiao Yan dalam beberapa kilatan.
Lapisan cairan obat berwarna-warni di permukaan cincin hitam pekat di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu pada batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat dan riak tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup dimanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiaoyan, yang berada di dekatnya. Flicker lain muncul dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya telah memulai perjuangan apakah akan menyelamatkan Xiaoyan pada saat seperti itu. Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Xiaoyan adalah dia ingin membunuh orang menjijikkan ini di tempat. Namun, jauh di dalam jiwanya, ada hal lain yang berulang kali menahan perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Xiaoyan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung. Saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiaoyan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Blar, ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan itu. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang lama ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku." Teriakan tua itu seperti guntur menggelegar yang bergema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Sosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia. Secara mengejutkan Yao Lao yang tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kekuatan spiritual yang kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. "Itu kamu." Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jatuh pingsan. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam kesadarannya. Siapa lagi selain Xiaoyan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya dengan cepat dalam pemulihannya? Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tertidur cukup lama kan? Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. "Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Dia menatapnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua misterius ini begitu dia bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao.
Mengapa kamu masih tersisa di samping Xiaoyan sekarang setelah kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python? Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dipegang Medusa terhadap Xiaoyan. Dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiaoyan, sulit untuk menjamin bahwa wanita ganas ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiaoyan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini, "Apa hubungannya denganmu bahwa aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiaoyan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya. Hihi, sungguh gadis berlidah silet. Saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua, kamu hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui." Yao Lao tertawa aneh. Namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ya yang terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan hisap muncul entah dari mana karena kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang dan ditangguhkan di depan Xiaoyan. Kuali obat ini, tangan Yao Lao dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup yang mengaum dengan kepala terangkat di atas kuali obat. Kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Kuali obat ini mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Yao Lao jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam daripada Xiaoyan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Sebaliknya, Yao Lao dapat mengandalkan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang cerdas. Dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya. Mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya. Dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiaoyan dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan napas terkejut. Sebenarnya ada jejak spiritual. Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi. Hei, sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sesaat setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan yang dipancarkan dari cincin penyimpanan saat dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menamparkan mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah gagal menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengerutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiaoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao. Yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi dengan tenang meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pepohonan hijau yang besar dan subur. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau yang subur. Cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan gelap yang dalam.
Orang tua di samping api unggun dengan wajah tua menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri dengan cantik tidak jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap tua dan muda dengan acuh tak acuh. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian. Tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul ke permukaan. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Ini benar-benar hebat. Namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya. Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat. Mata yang terakhir masih tertutup rapat. Nafas Xiao Yan saat ini dalam kondisi paling lelah, dan doki di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menjadi jelas. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tersenyum tua yang sangat akrab di depannya yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah menghembuskan nafas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuh lemahnya pada batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, saya tidak melihat Anda selama 2 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa?" Tatapan Yao Lao menatap tajam pada wajah muda yang dingin, tegas, yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur ini, anak kecil yang mengandalkannya sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dia berbicara dengan senyum senang, "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Xiao Yan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Kailin." Meskipun Xiao Yan jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkan Anda. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan akan disempurnakan untuk saya." Xiao Yan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa, dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, kekuatanmu meningkat. Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin sembuh total." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Valen Heart Flames itu?" "Itu telah saya perbaiki." Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yao Lao saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan dengan berat. Meskipun Yao Lao telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia terbangun, Yao Lao tidak bisa tidak bersukacita meskipun dia bisa mengendalikannya begitu tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, "Selain itu,
Guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya. Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Itu adalah waktu yang lama sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresinya adalah salah satu dari kesedihan atau kelegaan. Tangannya perlahan tapi dengan berat menepuk Xiao Yan. Suara rendah, serius, dan lama yang menyebabkan sakit hati bergema di telinga Xiao Yan. Terima kasih banyak, anak kecil. Xiao Yan tersenyum saat mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia dengan kasar menggambarkan situasinya saat itu. Namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya segera berubah saat Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Hall of Souls saat dia membunuh Han Feng. Anda mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Souls. Yao Lao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan wajah serius. Iya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia mau tidak mau bertanya, kenapa? Guru, apakah ada yang salah? Yao Lao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan berbicara. Jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati begitu saja. Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana letak masalahnya dan segera bertanya dengan cemberut, Guru, maksudmu Hall of Souls akan membantunya bangkit kembali? Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja, kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisi saya saat ini terlebih lagi, Hall of Souls jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun saya tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua itu, jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual. Yao Lao menyuarakan pikirannya, hewan jahat Han Feng memiliki hubungan dengan Hall of Souls di masa lalu. Saat itu, anggota Hall of Souls telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu dan berhasil melarikan diri dari Hall of Souls. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Hall of Souls tidak akan menggunakan metode yang tidak biasa untuk memungkinkannya tetap hidup di dunia ini sekarang karena Han Feng ada di tangan mereka. Hall of Souls ini sebenarnya sangat merepotkan. Ini benar-benar sebuah kekeliruan berbicara seperti ini, kemungkinan besar Han Feng belum sepenuhnya mati. Sayang sekali. Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas agak menyesal. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah membunuhnya sekali. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Hall of Souls, kekuatan aslinya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya sulit baginya untuk memberikan ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera berbicara dengan wajah serius. Namun, dari apa yang kamu katakan, hal yang paling membuatku khawatir adalah bahwa orang-orang aneh dari Hall of Souls itu sudah tahu dengan jelas bahwa jiwaku ada di tubuhmu. Mungkin, mereka akan mengirim kiriman untuk menyerangmu di masa depan. Tindakan yang tepat akan diambil saat waktunya tiba. Mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan menemukan saya. Secara kebetulan, hilangnya ayah saya sepertinya terkait dengan mereka. Akan lebih baik jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan tertawa dingin sambil memiliki keyakinan mutlak. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Souls. Namun, faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls benar-benar terlalu aneh dan tidak terduga. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak hati-hati. Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja. Seekor singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci. Apalagi kita sekarang kelinci itu. Kita pasti akan ditangkap oleh mereka jika kita tidak berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang jaraknya cukup dekat dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya. Bisakah Anda pergi sebentar? Medusa mengatupkan kedua alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik-baik saja sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik.
Tubuhnya secara aneh menghilang dari samping api unggun dengan sekejap. Sungguh tak terduga bahwa kekuatannya akan meningkat sebanyak ini setelah rohnya bergabung dengan Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya bahkan dengan kekuatanku saat ini. Tatapan Yao Lao menatap ke tempat di mana Medusa telah menghilang sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Hehehe, guru, Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama setahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia untuk campur tangan. Saat Anda tertidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu iblis kecil, benar-benar punya banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan bisa menaklukkan wanita yang begitu kejam. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul betina yang sulit diatur. Dia akan menjadi asisten yang hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan baik. Namun, begitu Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai pembalasan." Yao Lao tersenyum dulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Mari kita bahas bisnis yang tepat dulu." Mata Yao Lao menatap Xiao Yan. Tatapannya menimbulkan kecemasan saat dia berbicara, "The Fallen Heart Flames telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu, dua jenis api surgawi sudahkah mereka bergabung?" Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat sikap Yao Lao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan Glazed Lotus Heart Flames muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam kondisi lelah saat ini, gumpalan nyala api itu sangat kecil. Namun, hal ini tidak menghalangi penyebaran suhu yang menakutkan. Merger benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat saat tatapannya menatap gumpalan api hijau tua itu. Flames mantra ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia latih. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Bagaimanapun, hanya satu api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh satu orang. Ini adalah pengetahuan umum di dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap satu jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, Flames mantra misterius ini sekarang telah mematahkan akal sehat ini dan sepenuhnya membalikkannya. Orang bisa membayangkan keributan macam apa yang akan ditimbulkannya setelah efek khusus dari Flames mantra dipublikasikan. Satu jenis api surgawi cukup untuk memungkinkan seorang alkemis atau praktisi afinitas api memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan lebih? Tampaknya tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan besar yang terkumpul sebagai kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati wajah gelisah Yao Lao. Jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau tua. Dia segera menariknya kembali dan nyala hijau tua itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda. Yang di kiri berwarna hijau sedangkan yang di kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Ini sebenarnya bisa dipisahkan setelah merger. Yao Lao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa ketika dia melihat 2 kelompok api yang akrab di kedua tangan Xiao Yan. Wajahnya langsung tertegun. Kalau dipisahkan, mereka banyak mengkonsumsi doki. Namun, keuntungannya adalah keduanya bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan 2 api ke dalam Glazed Lotus Heart Flames saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa peringkat dari Glazed Lotus Heart Flames yang telah saya gabungkan dan bentuk di Heavenly Flames peringkat?" Tangan Yao Lao terayun di atas api hijau tua saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata agak tak berdaya, "Api surgawi di peringkat api surgawi semuanya sangat langka. Bahkan saya tidak dapat melihat semuanya. Oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi Glazed Lotus Heart Flames milik Anda ini. Namun, dari tebakanku, itu seharusnya tidak memiliki peringkat yang lebih rendah dari Bone Chilling Flamesku." Xiao Yan hanya mengangkat bahunya pada jawaban yang tidak jelas ini. "Itu benar karena kamu telah menelan dan menggabungkan Fallen Heart Flames. Flames mantra seharusnya berevolusikan." Yao Lao tiba-tiba bertanya.
Iya, saya pikir Flames Mantra saya seharusnya masuk ke kelas di Kan. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan tidak yakin. Coba dan edarkan metode Qi Anda. Saya akan memeriksanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar ini. Pikirannya bergerak, dan metode Qi Flames Mantra di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan sirkulasi metode Qi, energi alami di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat saat energi alam dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia menjalani berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di sekujur tubuhnya. Iya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk kelas D. Namun, itu seharusnya hanya di kelas low level. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum, namun, mengingat keunikan dari metode Qi Flames Mantra, itu bisa dibandingkan dengan metode Qi tingkat menengah kelas D meskipun di kelas D tingkat rendah. Dengan level metode Qi saat ini, sudah cukup bagi Anda untuk menyia-nyiakan Do Qi tanpa khawatir. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pelan, "Guru, saya sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Dapatkah saya membantu Anda memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Anda?" Yao Lao terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia segera merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Dia mengusap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, "Ini mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi, tapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika api dingin tulang saya ditambahkan. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh sangatlah langka dan bahkan menakutkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat terburu-buru. Bahan apa yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki kekuatan di dalam wilayah sudut hitam. Mungkin saya bisa meminta seseorang untuk mencarinya." Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa diperoleh hanya dengan mencari. Yao Lao tertawa getir. Namun, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak banyak hal yang Anda butuhkan jika Anda ingin memurnikan tubuh yang benar-benar dapat menampung roh saya. Itu hanya membutuhkan 3 macam hal." Xiao Yan buru-buru menjadi fokus saat melihat Yao Lao mengangkat 3 jari. Dia segera memberi Yao Lao telinganya saat dia mendengarkan dengan cermat. Pertama, pil sekering darah tumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ketiga, kerangka seorang elit Dozong. Ekspresi khusyuk Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tumpul ketika dia mendengar 3 hal yang perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Pil sekering darah tumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui. Pil obat di puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang yang setengah mati yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka seorang elit Dozong. Ini apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari seorang elit Dozong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Sekian dulu alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.